Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih di pelajaran kelima, yaitu Rasul Allah idolaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Masih di materi pelajaran kelima, Rasul Allah idolaku, yang sebelumnya kita sudah mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sekarang kita akan mempelajari materi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita akan mempelajari kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mohon perhatiannya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan jin-jin untuk melayani Sulaiman. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng, ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Allah Subhanahu wa taala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman alaihissalam atas setan-setan yang kafir, sehingga ia mampu mengikat mereka untuk mencegah dari kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala juga memberinya mukjizat berupa kemampuan memberi bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang karena Allah memberikan mukjizat berupa kemampuan mengerti bahasa binatang. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml. Nah, doa Nabi Sulaiman alaihissalam selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Nah, pelajaran yang perlu dipetik dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman yaitu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Ilyas. Di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 123. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Kering di mana-mana. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan. Karena kekurangan inilah, kekurangan makanan, setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, Sudah baik semuanya, sudah berhenti musibahnya,
mereka malah kembali lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati berkelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Pelajaran yang perlu dipetiknya, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umat yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kebaikan. Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Nah, selanjutnya kita akan pelajari kisah teladan Nabi Ilyas. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 86. Mohon perhatiannya. Wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Nabi Ilyasa adalah keponakan Nabi Ilyas yang tadi kita sudah pelajari kisah keteladanan Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyasa itu adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas juga di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal, Nabi Ilyasa lah yang menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya, yaitu yang disebut dengan kaum Bani Israel itu, kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itulah lahirlah Nabi Yunus alaihi salam. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah keteladanan Nabi Ilyas adalah Nabi Ilyas alaihi salam adalah pelanjut atau yang melanjutkan kekuasaan Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram dan makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah. Jalankan semua perintah dari Allah, semua kewajiban dari Allah, dan jauhi segala larangannya agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kisah keteladanan atau kisah teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasulnya anak-anak, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 570 Hijri 71 Masehi. Namun Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai ayah tidak meninggalkan harta benda yang banyak yang akan diwarisi putranya, yaitu baginda Nabi. Abdullah hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah
Ingat ya, setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada ibunya yaitu Aminah. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad kecil selalu diajak pamannya Abu Thalib menggembala kambing. Ia senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu paman Nabi Muhammad SAW sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat jujur. Sehingga diberi julukan Al-Amin, yaitu artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dengan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri baginda Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakannya itu adalah di Gua Hiro, tempat menyendirinya, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Nah, Nabi Muhammad melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan, saat itu Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu di saat aku sedang tidur, katanya. Ketika itu baginda Nabi menceritakan peristiwa yang menakjubkan tersebut. Beliau menceritakan, di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawab baginda Nabi. Malaikat lalu memeluk baginda Nabi hingga merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Ia melapaskan diri lalu berkata lagi, bacalah. Aku tidak dapat membaca, kata baginda Nabi. Ia kembali memeluk baginda Nabi hingga merasa kematian tiba, saking menakjubkannya. Kemudian melepaskan baginda Nabi Muhammad SAW dan berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku lalu mengucapkan kata-kata yang diturunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah wahyu pertama yang turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhan, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan Nabi dengan 2 jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. 2 jari telunjuk dan 2 jari tengah itu sudah berdekatan. Nah, apalagi ditempelkan. Nah, inilah yang akan terjadi pada ketika kita apabila kita selalu sayang terhadap anak yatim. Nah, selanjutnya
Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, pelajaran yang perlu dipetik oleh kita dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil sering membantu menggembala kambing. Pada usia muda rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro. Cinta dan kasih sayang kepada anak yatim. Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Nah, maka dari itu, dari kisah teladan Nabi Muhammad SAW, kita harus bisa punya sikap aku suka membantu, aku suka menjadi orang jujur, aku suka membaca Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku sayang kepada anak yatim. Aku yakin bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Jadi anak-anak, dari pelajaran 5 kali ini yang alhamdulillah materi kita telah selesai di semester pertama ini. Nah, pada pelajaran kelima, pelajaran yang terakhir dari semester pertama ini, yaitu Rasul Allah idolaku. Nah, rangkumannya yaitu adalah Rasulullah adalah manusia pilihan. Al-Quran menyebutkan Rasul adanya di dalam Al-Quran 25 Rasul. Tugas para Rasul adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabar gembira dan peringatan. Manusia wajib beriman atau percaya kepada para Rasul. Nabi Daud alaihissalam sering bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam orang kaya yang rendah hati. Nabi Ilyas alaihissalam selalu sabar menghadapi umatnya. Nabi Ilyas alaihissalam selalu menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya, yaitu Nabi Ilyas alaihissalam dalam berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang sangat jujur sehingga digelari Al-Amin, menerima wahyu Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Para Rasul memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu adalah sifat wajib bagi para Rasul. Fatonah, siddiq, tabligh, amanah, pintar, benar, menyampaikan dan terpercaya. Para Rasul itu mempunyai sifat yang wajib, yaitu sifat siddiq, benar, amanah, terpercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Semua manusia harus meneladani para Rasul. Semua Rasul mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua yang dilarangnya. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anak, kita telah mempelajari pelajaran 5 kali ini. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasul-Rasul Allah itu ditambah dan bertambah cinta kepada, khususnya pada baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum tutup, Bapak seperti biasa akan mengingatkan kalian, jangan pernah kalian tinggalkan sholat kalian. Sholatlah dan berdoa setelah sholat, doakan kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan, Allah selalu berikan rahmatnya, keselamatan, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatannya ya, selalu tutup masker.
pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.